Halo guys, balik lagi, kita riding lagi sama saya di sini di ADP Motovlog. Hari ini hari Minggu guys, cuacanya agak mendung, tapi nggak terlalu mendung, jadi enak buat riding. Padahal ini udah sekitar jam 11 lewat, hampir jam 12 mungkin. Hari ini nggak ada tujuan kemana-mana guys, jadi kita jalan-jalan aja. Sambil jalan-jalan enaknya kita bahas apa ya? Bahas apa? Gimana kalau kita bahasnya tentang knalpot racing aja? Tentang knalpot racing, iya, tentang knalpot racing. Kita semua tahu lah ya guys ya, knalpot racing itu seperti apa. Knalpot racing kalau secara pengertiannya itu knalpot racing, knalpot yang ditambahkan di satu kendaraan atau menggantikan knalpot standar yang bukan merupakan knalpot standar pabrikan dari pabrik motor tersebut. Ya memang kita tahu kalau knalpot racing itu kebanyakan merupakan knalpot yang bersuara nyaring guys, nyaring, cenderung berisik malah. Nah, karena dianggap berisik itu, makanya banyak motor yang menggunakan knalpot racing itu ditilang guys. Jadi sebenarnya ada nggak sih peraturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang knalpot? Jadi kalau menurut yang saya tahu, peraturan tentang knalpot itu ada disebutkan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009 kalau nggak salah guys. Nah itu peraturannya isinya gini: untuk kendaraan bermotor roda 2 di bawah 175 cc itu ambang batas kebisingannya adalah 80 desibel. Sementara untuk kendaraan bermotor roda 2 yang ber-cc di atas 175 cc ambang batas kebisingannya itu adalah sekitar, ada kalau nggak salah itu 83 desibel. Dan jika melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan denda paling banyak atau maksimal 250.000. Atau kurungan penjara sekitar berapa bulan gitu guys, saya lupa. Namun ada pengecualian untuk knalpot yang memiliki fitur DB killer. Jadi apa sih sebenarnya DB killer itu? DB killer itu suatu alat guys, alat yang digunakan untuk meredam atau memperkecil suara knalpot racing. Jadi nggak begitu terlalu berisik. Tapi kenyataannya guys, semua knalpot racing yang terpasang di kendaraan bermotor kayaknya hampir semua kena tilang guys, tanpa padang bulu. Kenapa? Karena polisi beralasan bahwa knalpot tersebut
tidak sesuai dengan standar atau bukan merupakan standar pabrik. Alasannya begitu. Padahal nggak semuanya knalpot racing itu berisik, karena itu tadi ada fitur DB killer. Beberapa knalpot yang memiliki fitur DB killer ada beberapa yang saya tahu, seperti knalpot Nobi, R9, Akrapovic, Leovins juga, Leovins. Jadi guys, kalau mau cari-cari knalpot racing, coba ditanya dulu ke penjualnya, apakah DB killernya tersedia atau tidak. Jadi biar kita bisa aman di jalan gitu, bebas dari razia. Tapi ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa polisi nggak pandang bulu. Polisi nggak kenal yang namanya DB killer. Yang penting kalau polisi beranggapan bahwa knalpot tersebut tidak standar, tidak sesuai standar pabrikan, ya harus ditilang. Jadi apa sih, alat apa sih yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan itu? Kalau alat yang digunakan secara resmi itu saya kurang tahu ya guys ya. Yang digunakan oleh pihak kepolisian itu sebagai alat uji, saya kurang tahu. Namun kalau nggak salah itu menggunakan standar dari Eropa. Indonesia itu menggunakan standar Eropa. Namun kalau kita mau coba-coba mengetahui seberapa sih tingkat kebisingan dari motor kita, kalau kalian punya smartphone Android, pastinya zaman sekarang udah punya ya guys ya. Itu boleh install aplikasi yang namanya Soundmeter di Play Store ada. Mungkin untuk yang App Store, pengguna Apple juga mungkin ada, pengguna iPhone, Soundmeter namanya. Itu cukup mudah penggunaannya guys. Namun untuk tingkat keakuratannya mungkin kita nggak bisa jamin guys. Namun cukup bagus kalau kita cuma pengen tahu seberapa sih tingkat kebisingan dari suara kendaraan kita. Oh iya, balik lagi ke masalah tilang menilang tadi. Jadi kalau polisi sudah beranggapan bahwa knalpot tersebut tidak sesuai standar pabrikan, meskipun sudah memiliki fitur DB killer, harus tetap ditilang. Padahal tidak ada guys, tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang khusus membahas tentang knalpot atau modifikasi knalpot. Pada ayat berapa itu di undang-undang disebutkan bahwa modifikasi itu ada 3, modifikasi mesin, bentuk, dan daya angkut. Tidak disebutkan bahwa ada modifikasi knalpot. Tidak ada disebutkan bahwa modifikasi knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan itu menyalahi aturan, tidak. Jadi peraturan yang membahas khusus tentang knalpot racing itu
adanya di Peraturan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Namun itu juga tentang tingkat kebisingan, ya guys ya, bukan standar atau tidak standar, namun tingkat kebisingannya yang diatur. Tapi yang disayangkan guys, polisi itu selalu beralasan bahwa knalpot yang ditilang itu karena tidak sesuai standar. Dari mana pasalnya? Jadi ya alasan polisi tersebut tidak ada ininya guys, tidak ada dasarnya, bisa kita perdebatkan itu. Kalau memang misalnya menggunakan knalpot racing dan sudah memasang DB killer, namun tetap dilakukan penilangan oleh polisi, kita bisa perdebatkan guys, dari mana pasalnya yang mengatur tentang knalpot standar atau tidak standar. Yang ada hanya mengatur tentang tingkat kebisingan. Nah, dari peraturan tersebut, apakah polisi mengetahui tingkat kebisingan dari kendaraan bermotor khususnya roda 2 dengan hanya mendengarkan tanpa melakukan tes secara pasti? Tidak mungkin kan guys. Kita sendiri mungkin sebagai pengguna tidak tahu 80 desibel itu seperti apa, batasan 80 desibel itu seperti apa. Oke guys, jadi seperti itu pendapat saya mengenai knalpot racing dan peraturan-peraturannya. Dan jika dari kalian ada yang lebih memahami mengenai peraturan-peraturannya tentang undang-undangnya, mohon komen di bawah, atau saya ada yang salah, mohon komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka channel ini. Saya ADB pamit, see you.